Oke, ini. Oke, 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 halo. Oke, halo. Aku silakan. mau memperkenalkan diriku. Nama aku Bambang Wahyudi Praja. Tapi kalau di Bright Squad biasa dipanggil Bengki gitu. Jadi aku seorang entrepreneur, juga apa namanya KOL untuk fashion, skincare dan juga wellness. Pengalaman saya 12 tahun menjadi direktur di perusahaan FMCG. Juga aku punya brand fashion sendiri sebagai founder dan creative director gitu. Dan aku juga 1-2 bulan ini baru tergabung sebagai Bright Squad member. Lalu ini yang kedua, ada Mbak Astrid. Speaker yang pertama ini adalah seseorang yang konsisten nih mengenai banyak orang untuk kembali ke dirinya sendiri gitu. Mbak Astrid ini adalah seorang life coach dan juga meditation facilitator gitu. Belum lama ini Mbak Astrid juga baru saja meluncurkan sebuah buku berjudul Error 404 Human Not Found. Jadi buku ini menceritakan tentang refleksi tentang bagaimana manusia sering kehilangan dirinya sendiri di tengah algoritma, tuntutan, dan kebisingan hidup yang modern. Lewat pengalaman mendampingi individu dan komunitas, beliau mengingatkan kita bahwa wellness bukan soal menjadi versi terbaik, tapi tentang berani hadir, utuh, dan tetap manusia. Gitu. Jadi malam ini kita akan mendengar bagaimana koneksi antara kesadaran dan komunitas itu menjadi fondasi penting dalam pendekatan human-centric wellness. Mari kita sambut Basri. Terus yang Hai, hai. kedua, hai hai. Lalu selanjutnya aku mau memperkenalkan Dr. Insinyur Putih Retno Ali, ASEAN Engineer. Jadi Mbak Putih ini dia itu sudah terbiasa tuh melihat sebuah produk tuh bukan dari isinya doang gitu. Jadi dari bagaimana dia bekerja secara sistemik di kehidupan nyata kita gitu. Eh, Mbak Putih ini adalah improvement consultant dan agility catalyst dengan pengalaman panjang, membantu apa individu dan organisasi membuat perubahan yang berkelanjutan. Dalam konteks wellness, Mbak Putri ini melihat sebuah produk itu bukan sebagai solusi instan gitu, tapi melainkan sebagai alat pendukung dalam sebuah sistem hidup yang lebih baik. Nah, untuk malam ini Mbak Putri akan membantu kita nih memahami produk dari sudut pandang yang berbeda gitu, apa perannya dalam tubuh dan juga bagaimana pendekatannya dari segi bisnis. Halo Mbak Putih, terima kasih sudah Halo bergabung. semuanya, Bright Scott, selamat malam, Malam. Assalamualaikum. Lalu yang terakhir, oh, lalu ada Mbak Siska juga. Mbak Siska Zulistia, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Licensed Certified Professional Coach. Mbak Siska ini adalah seorang family law consultant sekaligus life coach yang sangat memahami bahwa solusi itu tidak pernah berdiri sendiri tanpa memahami manusianya. Dari pengalamannya mendampingi banyak keluarga, Mbak Siska ini melihat dengan jelas bagaimana tekanan hidup, relasi, dan peran sosial saling mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Nah, untuk malam ini Mbak Siska akan berbagi secara personal nih, alasan beliau bergabung dengan TRI, manfaat nyata yang dirasakan, hingga bagaimana pendekatan wellness ini juga diterapkan di keluarganya gitu. Jadi live testimony, termasuk untuk anak beliau. Halo Mbak Siska. Halo, selamat malam. Hai, selamat malam, kita bertemu kembali. Lalu yang terakhir, nanti akan ada Pak Fauzi Andi Wawo. Beliau itu adalah bagian dari keluarga komunitas Bright Squad. Jadi hadir sebagai support sistemnya Ibu Nelly, itu yang kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir dan juga mewakili bagaimana sih peran keluarga dalam perjalanan wellness yang berkelanjutan. Gitu. Eh, Lalu untuk susunan acaranya, setelah ini nanti kita akan dilanjut dengan Mbak Asri.
Lalu untuk produk dan dari segi bisnisnya dengan Mbak Putih. Lalu untuk testimoninya, kita juga akan dibantu dengan Mbak Siska, sama dari community perspektifnya dari Mas Fauzi gitu. Dan terakhir kita ada Q&A. Mbak Basrit, udah bisa dimulai kah? Udah, boleh-boleh. Udah, oke, boleh boleh. Baik, aku stop share ya. Ya, kamu share yang tadi boleh nggak? Yang mana? Yang tadi, yang tadi kamu salah share di awal itu, sayangku. Oh, sebentar. Apakah aku ini? Oke, sambil nunggu Mas Bengki nge-share tadi file Mhm. yang presentasi aku mau cerita dulu ya. Jadi eh, aku tuh latar belakangnya life coach sama fasilitator meditasi. Terus sebenarnya ngomongin tentang dunia self awareness itu aku udah berkecimpung dari tahun 2008. 2008 tuh mulai mempertanyakan what is happiness, kenapa aku diciptakan di dunia ini, kayak gitu-gitu ya. Terus jadi dunia manusia, dunia apa ya, human development itu sangat menarik buat aku gitu. Nah, terus tiba-tiba aku ketemu, jadi fokus aku selalu gimana caranya orang itu bisa, jadi aku punya visi gimana caranya orang itu bisa punya hidup yang terbaik yang mereka mau gitu ya. Terus bagaimana kita tuh bisa at the end of our life, at the end of, let's say misalnya kita udah umur 70 gitu ya. Udah umur 70, udah umur 80 tuh aku pengen semakin banyak orang bisa bilang, bisa cerita ke anak cucunya, this is my life and I'm proud of it gitu. Jadi benar-benar hidup yang memang dari saat ini tuh kita pilih kita mau ciptain hidup yang seperti apa gitu. Nah, awalnya aku memang bekerja di dunia training, habis itu pertengahan tahun lalu aku resign dari dunia training. Some way somehow ketemu sama ibunya dari sahabatnya anakku, yaitu Mbak Putih. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus kita sempat berpartner. Habis itu suatu hari dia memperkenalkan aku sama Tri sebenarnya. Sama Tri, terus aku ikut webinarnya. Terus waktu itu aku bilang, wah kok ini bisnis MLM, tapi kok fokusnya ke bagaimana bisa mengupgrade orang lain ya, bagaimana bisa mengempower orang lain ya. That side of business ini yang aku nggak pernah tahu gitu, nggak pernah menyangka bahwa ini bisa aku temukan di dalam skema bisnis yang ini. Nah akhirnya aku join dan semalam kita baru melakukan event akhir tahun yang menurut aku apa ya, sangat menyentuh, sangat bikin hangat, dan aku nggak nyangka bahwa komunitas ini bisa memberikan kehangatan di mana di era yang segala sesuatunya serba cepat, segala sesuatunya serba kita tuh kadang-kadang kita apalagi yang tinggal di Jakarta gitu ya, nggak sempat duduk untuk diem, tarik nafas, terus juga gitu ngerasain tubuhnya, ngerasain telinganya, ngedenger pagi-pagi, ngedenger suara apapun gitu. Kayaknya sekarang tuh pagi kita bangun tiba-tiba ngambil handphone gitu, ngecek ada chat apa, atau kalau nggak buka Instagram apa gitu. Jadi dunianya udah semakin cepat gitu. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa aku menulis buku Error 404 Human Not Found, karena itu juga jadi salah satu konsepnya aku, di mana banyak keluhan tentang, aduh anak Gen Z sekarang begini ya, begitu ya gitu, karena pengaruh teknologi. Dan ternyata aku banyak ngobrol sama teman-teman HR di perusahaan gitu, mereka bilangnya yang sangat diperlukan sama anak-anak Gen Z saat ini adalah ilmu untuk bagaimana berkomunikasi. Nah, sedangkan menurut aku berkomunikasi itu adalah tentang bagaimana kita bisa
apa ya, authentic gitu, being true about yourself gitu, menyampaikan sesuatu. Nah, itu yang sepertinya banyak orang takut gitu. Nah, apa hubungannya sama bisnis? Sama bisnis ini, udah bisa ketemu Mas Bengki filenya? eh aku nggak bisa nemu. Aku dibantu sama Mbak Putih ya. Filenya udah aku kasih ke Mbak Putih. Oh gitu. Ya, Mbak Putih bisakah? Nah, Oke. terima kasih mentor aku tersayang yang selalu support. Oke, mengapa bisnis wellness yang human centric tetap menang di 2026? Kenapa aku ngambil topik ini? Salah satunya berapa hari yang lalu aku tuh baru dapat file dari World Economic Forum untuk forecast 2026 gitu. Karena akan banyak sekali yang tergantikan dengan AI, yes benar. Tapi justru akan banyak pekerjaan yang juga semakin membutuhkan human centric skills gitu. Jadi apa yang dibicarain sama Samson kemarin sama Pak Pam gitu ya, ini sangat relate gitu. Next, AI itu udah kayak jadi apa ya, asisten ya. Udah jadi asisten gitu ya buat kita ya. Kayaknya kalau punya data apa-apa langsung dikirim ke AI, dia langsung bisa calculate gitu. Terus udah gitu mau punya plan bisnis gitu ya, mau punya proses bisnis apa, semuanya tuh bisa dipercepat dengan adanya AI. Bahkan tuh kalau dari strategi pemasaran, mau strateginya seperti apa, kita bisa tuh ngetik tuh di AI dengan prompt yang benar gitu. Saya mau launching buku misalnya, terus apa aja sih yang saya perlu lakuin, yang perlu dipersiapkan apa, bukunya judulnya apa, target marketnya kira-kira siapa, apa, terus kita tinggal ketik tuh AI udah bisa melakukan semuanya. Nah, apa sih yang nggak bisa diduplikasi sama AI? Yang nggak akan pernah bisa duplikasi adalah pengalaman sebagai manusia. Artinya, informasi sekarang tuh gampang banget didapat. Tapi rasanya ketika saya ketemu Bengki, terus udah gitu kita pelukan, terus habis itu kita bercanda-bercanda, habis itu ngerasa hangat di dalam hati, itu nggak tergantikan sama AI. Next-nya, Mbak Putih. Nah, ini sebenarnya currency yang kita perlukan di masa depan, di mana kita berada di dalam bisnis yang peduli sama orang lain gitu. Jadi mungkin saya mau cerita sedikit pengalaman saya ini baru tadi pagi banget gitu. Jadi saya lagi punya goals gitu ya, goals di dalam bisnis tree itu. Terus udah gitu, tapi saya mau mencapai goals ini bukan cuman saya, bukan dengan hasilnya saya gitu. Saya pengen goals ini saya capai ketika tim saya tuh punya hasil gitu. Terus jadi saya kemarin fokus banget gimana caranya tim saya tuh bisa dapetin hasil dari sini. Dan ternyata somehow ketika kita apa ya, ketika saya fokusnya ke orang, tadi pagi itu baru ada di grupnya kita Mbak Sasti itu benar-benar yang bilang bahwa ketika kita fokusnya ke orang, somehow akan ada orang lain yang taking care of us gitu. Jadi apa ya? Kalau teman-teman tahu tentang law of attraction, law of vibration, law of giving gitu ya, hukum-hukum alam semesta. Ketika kita memberi, ya kita akan balik lagi diberi gitu. Tergantung kitanya dalam posisi siap untuk menerima atau enggak. Tergantung kitanya bagaimana apa ya intentionnya, niatan kita ketika memberi itu benar-benar tulus atau enggak gitu. Next-nya. Ini tuh ketika slide ini dibuat, terus terang nih slide ini dibuat dibantu sama Mbak Putih gitu ya. Jadi begitu dibuat terus aku yang kayak, wah gila ini sih emang benar-benar apa ya, melambangkan apa yang lagi dibutuhkan saat ini dan melambangkan
gini, kalau kita mau mulai suatu bisnis, kita kan mesti cari tahu dulu ya, pain-nya tuh apa. Pain-nya orang-orang di sekitar kita tuh apa. Dan solusi apa yang bisa kita kasih gitu. Dan menurut aku, this business itu juga tentang satu pemulihan sejati gitu. Karena kita ngomongin tentang suplemen gitu, tentang produk. Nanti produknya, detail produknya Mbak Putih yang akan jelasin. Terus udah gitu energi dari suplemen ini ada energi yang stabil. Nah, yang paling menurut aku nih yang paling mahal ya, yang paling mahal harganya itu adalah yang nomor 3, komunitas gitu. Komunitas tuh kadang-kadang kita takut menjadi diri sendiri, kadang-kadang sama orang-orang terdekat. Karena kadang-kadang orang-orang terdekat tuh udah tahu kita kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita breakdown atau misalnya kita, aduh kok kayaknya lagi capek ya, terus langsung, nggak boleh capek gitu. Atau apa ya? Ada juga orang-orang yang penuh dengan judgement. Ketika kita cerita A, B, C, terus nanti kita dijudge gitu. Nah, komunitas yang menerima kita apa adanya tanpa judgement dan memberikan support itu menurut saya, menurut aku harganya mahal banget. Nggak banyak kita temuin di luar sana orang-orang yang benar-benar tulus hadir emang mau support gitu. Dan gini, yang namanya proses kesembuhan itu nggak ada yang instan. Apapun itu, apakah itu kesembuhan fisik, kesembuhan mental, jiwa, itu semuanya melewati proses-proses. Dan kadang-kadang prosesnya emang nggak nyaman, gitu. Nah, proses ini yang bersama-sama semuanya nih dari tubuh, dari mental, bersama komunitas, itu adalah satu rangkaian proses yang diperlukan untuk kita jadinya, apa ya, being human gitu. Jadi manusia. Next-nya Mbak Putih. Ini yang aku cinta banget sebenarnya sama Tri ya, karena dia juga punya 3 tagline gitu ya, love yourself, love your family, and then love your community gitu. Jadi ini tuh benar-benar apa ya, holistik. Holistiknya itu bukan cuman dari pikiran dan dari tubuh aja, atau dari tubuh gitu. Karena selama ini aku selalu mikirnya yang paling utama itu adalah pikiran dan jiwa gitu. Kalau pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita ikut sehat. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ternyata tubuh itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa merasa sehat secara mental dan merasa sehat secara jiwa gitu. Di Tri atau di Bright Squad, aku spesifik ya, Bright Squad. Produknya produk Tri gitu. Produknya udah pasti bagus. Produknya udah pasti bagus. Nanti detail produknya Mbak Putih yang akan ngejelasin. Nggak diragukan lagi. Salah satu hal yang membuat aku ikut join di sini karena banyak dokter-dokter, profesor, dan apa ya, orang-orang yang pakar di bidangnya memilih untuk menggunakan produk ini. Artinya terkurasi secara baik, dan kalau ngomongin dampaknya mungkin nanti ada testimoni-testimoni yang emang udah menggunakan dan merasakan dampaknya luar biasa banget. Terus di Bright Squad juga aku merasa itu tadi ya, ada komunitas yang kita bisa tumbuh bareng-bareng, berbagi gitu ya, terus merasa disupport sepenuhnya. Itu kayak, aku ada yang mau beli ini nih, L1 aku mau beli ini, tapi di wallet aku kurang nih $8 gitu. Ada yang bisa support nggak gitu? Itu tuh langsung banget ada aja orang yang jump in terus langsung, ini aku ada gitu, pakai aku aja gitu. Jadi ini gila banget sih, gila banget komunitasnya. Terus menurut aku satu hal yang paling penting dalam membangun bisnis jaringan adalah edukasi gitu. Dan yang menyenangkan di sini edukasinya tuh nggak benar-benar semata-mata tentang edukasi produk aja gitu.
Yang aku sangat hargai di sini adalah benar-benar setiap hari tuh kita dapat edukasi tentang menjadi manusia gitu. Bagaimana menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, bagaimana menjadi leader, bagaimana kita showing up as a human gitu. Jadi edukasinya tuh bukan cuma tentang oh kalau produk ini kandungannya ini bagus buat ini gitu. Nggak cuma itu aja gitu. Tapi it's really about human centric ya, fokusnya tuh ke manusianya, ke kita nih gitu. Judulnya lucu banget ya, saat hidup tak bisa di pause, ya Allah. Ya kan kalau misalnya kita nonton Netflix ya, kita mau ngapain dulu, kita bisa yang ngeklik pause gitu. Berhenti dulu, bentar aku mau makan dulu, aku mau ke toilet dulu, apa gitu. Kadang-kadang hidup kita kan harus berjalan terus gitu ya. Nggak bisa kita ajak untuk berhenti sebentar gitu. Nah, tapi sebenarnya lewat komunitas ini gitu ya, terus kita juga baru menyelesaikan 30 days challenge gitu. Buat aku jadi banyak hal-hal yang apa ya, yang justru membuat kita berhenti sebentar dari kesibukan di luar sana dan kembali ke dirinya kita gitu. Karena di sini tuh selalu dibilangnya eh, nggak bisa kita nolong orang kalau kitanya nggak sehat. Nggak bisa kita memberikan yang terbaik sama orang-orang yang tersayangnya kita kalau dirinya kita sendiri belum merasa baik gitu semuanya gitu, physical, mental, uh, apa namanya, soul, itu nggak akan pernah bisa kita membantu menyembuhkan lukanya orang lain kalau kita sendiri juga nggak mau merawat lukanya kita gitu. Jadi sama sebenarnya sama tubuh kita, kalau kita nggak sehat kan pasti kitanya juga uring-uringan, nggak bisa nolongin orang, nggak bisa hadir seutuhnya buat anak-anak, buat pasangan mungkin gitu. Jadi Tri ini membantu untuk kita hadir untuk dirinya kita sendiri dulu. Jreng, tiba-tiba ada foto Mas Bengki, guys. Model kita. Ya dong, semua harus melihat aku di setiap slide. Nggak cukup lihat kamu di Zoom Surprise. ini, tapi harus lihat di setiap Tidak, slide-nya. biar jadi top of mind. Balik lagi tadi yang aku cerita ya, bahwa nggak ada segala sesuatu yang instan gitu. Bahkan kalau kata-katanya, bahkan Indomie aja perlu direbus dulu gitu. Jadi Tri ini produk-produknya, proses apa ya namanya, proses di dalamnya, bagaimana kita mencapai satu pencapaian ke satu pencapaian yang lain. Buat aku tuh tipenya orangnya segala sesuatu pengennya cepet, ngomong cepet, segala sesuatu selesainya mesti cepet gitu. Nah tapi dengan Tri ini aku dari awal tuh aku bilang aku mau berjalan pelan-pelan, karena aku mau perjalanan ini panjang. Dan memang Tri itu dari produk-produknya pun ya namanya suplemen ya, bukan obat. Jadi dia eh, membersamai prosesnya kita gitu untuk kembali menjadi manusia yang sehat secara utuh menurut aku. Ini lucu banget ya, AI versus manusia. Siapa yang punya nilainya, siapa yang punya value-nya. Gitu. Produk dan formula mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi produk bisa bisa berkembang. Ada lagi mungkin produk yang lebih canggih. Ketemu lagi formula yang baru. Marketing semuanya bisa dilakukan pakai AI. Tapi ketika kita hadir untuk orang lain gitu ya, ketika um, kita datang, terus kita tanya sama temen yang udah lama nggak ketemu, terus nanyain gimana kamu kabarnya, itu yang mahal harganya gitu. Jadi saya selalu bilang sama tim saya, jangan mikir kita akan dapat apa,
gitu. Tapi selalu pikirkan kita bisa kasih apa ke orang lain gitu. Kita bisa kasih solusi apa buat dia. Kira-kira dia lagi ada keperluan apa, kira-kira dia lagi ada apa ya? Mungkin dia sebenarnya mungkin cuma butuh orang buat ngobrol gitu. Jadi itu yang nggak akan tergantikan oleh AI. Terus sense of belonging. Cuman manusia yang punya rasa ingin memiliki, yang punya rasa cemburu gitu ya. Cuman manusia yang bisa apa ya merasakan kebersamaan gitu. Dan di situ di bawah ditulis algoritma tidak bisa menumbuhkan rasa saling percaya. Algoritma itu bekerja apa ya satu arah, bekerja sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa ngasih rem bahaya itu ada di mana. Itu adanya di manusia. Saya baru baca tadi tuh kebetulan di tim marketing bukunya saya yang baru itu kita ngobrolin tentang ada satu influencer yang baru ditangkap polisi karena dia menghina orang Sunda. Terus di situ alasannya cuman karena algoritmanya bilangnya begitu dan dia pikir ketika dia melakukan itu dia akan dapat banyak cuan gitu. Itu salah satu contoh kalau misalnya kita pakai AI tapi kita nggak punya kecerdasan atau kebijaksanaan dan punya self awareness gitu. Ini kayaknya statementnya udah paling gong banget ya. Aku nggak perlu jelasin lagi kali ya. Bisnis yang menang di 2026 bukan yang paling canggih, tapi yang paling ngerti manusia gitu. Dan di bisnis ini kita bisa apa ya? Kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Tugas kita cuma berbagi, cuma sharing, mendengarkan, ngasih solusi. Kalau oke ya ayo, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Nggak kekurangan apa-apa juga kita gitu. Jadi filosofinya human centric wellness tuh kayak gini gitu. Apa ya? It's not about the product gitu, but it's about how we care about other people. Dan ini tuh bukan cuman sebuah strategi bisnis gitu, tapi justru ini yang paling diperlukan buat masa depan gitu. Karena gini, karena ketika segala sesuatu bisa tergantikan oleh AI, justru hubungan dengan sesama manusia itu yang paling 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 perlu kita tingkatin gitu. Saya juga kemarin sempat, nanti mungkin saya bisa share ya, ada satu link artikel dari Warek 4, dari Warek 4-nya ITS gitu ya. Jadi sekarang tuh perkembangan AI udah sangat maju banget. Kita akan memasuki era agentic AI, di mana agentic AI itu misalnya kita cuma bilang nih, saya mau ke Bali dong. Terus nanti AI ini yang akan bookingin pesawat, bookingin hotel, cari hotel yang sesuai preferensinya kita. Malah dia bisa nego harga misalnya AI-nya kita sama AI di hotel gitu. Terus nanti dia tiba-tiba bisa menyediakan makanan kesukaannya kita. The next future tuh AI bisa secanggih itu gitu. Nah, di artikelnya Warek 4-nya ITS ini beliau nulisnya gini. Di masa depan, kepintaran atau intelligence itu murah harganya. Mesin bisa memiliki dalam jumlah yang tak terbatas. Yang mahal adalah consciousness, kesadaran, dan kebijaksanaan atau wisdom. Dan kebijaksanaan itu nggak bisa kita dapat kalau kita nggak mengalaminya sendiri. Nggak bisa kita dapat cuman dari baca doang. Wisdom itu bisa terjadi ketika kita melakukan, ketika kita jatuh, ketika kita merasa kalah,
Ketika kita ada sesuatu yang nggak sesuai gitu, biasanya itu akan muncul wisdom-wisdom di situ. Dan itu yang menjadikan kita manusia. Jadi bukan harus selalu jadi yang perfect, terbaik, sempurna, enggak, karena justru ketidaksempurnaan kita itu yang membuat kita jadi manusia. Jadi itu aja sih presentasi aku. Sudah. Oh, terima Terima kasih, kasih. Terus kamu baca Mbak dong, mari Astrid. menjadi bagian dari human-centric Ini wellness sentri. community. Luar biasa. Iya, karena kan di awal kebetulan apa namanya itu, jadi sebelum kami dari tim ini lagi mencari kita webinar ini mau bahas apa ya gitu, dan aku juga sambil lewat di feed aku gitu kayak bisnis apa sih yang akan bertahan di 2026 gitu, Hmm, dan di urutan pertama tuh dari apa ya, ahli ekonominya tuh bilangnya tuh di wellness kan gitu, dan hmm, aku merasa bahwa bergabung dengan Tri International di Bright Squad ini adalah pilihan yang tepat gitu, karena Tri sendiri tuh baru masuk 2023 ya kalau nggak salah gitu, dan ini juga apa namanya itu informasinya belum menyebar secara luas, tapi hasil yang didapatkan tuh apa namanya tuh udah luar biasa gitu. Dan sebagai yang gabung baru-baru, aku merasa beruntung gitu. Eh, terus ya itu, dan apa ya, balik lagi ke tema kita gitu. Memang AI itu kalau yang aku dapatkan sebenarnya yang nggak bisa didapat dari AI itu adalah connection atau keterhubungan gitu. Jadi nggak akan. Jadi sebenarnya just being a human itu sudah merupakan sebuah kelebihan yang kita miliki gitu. Dan apa namanya aku sangat mencintai yang namanya wellness dan kesehatan gitu. Tapi aku juga cinta pendapatannya gitu. Makanya kita bikin webinar ini gitu. Jadi suka apa ya? Kita tuh suka bercanda gini. Pokoknya vitamin yang penyerapannya 100% adalah vitamin K. Komisi. Jadi tiap Sabtu ngecek gitu gajian gitu. Nah, cing, cing, cing untuk gitu. produk ya cing 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 Cing, cing cing, gitu. cing, Jadi cing gitu. jadi untuk apa dari segi produk sama bisnisnya akan dibantu oleh Mbak Putih, our engineer. Silahkan Mbak Putih. Terima kasih. Halo semuanya. Halo. Oke, bentar. Aku buka dulu. Makasih Bengki. Di sini manggilnya Bengki atau Haji Bambang nih? Ada bebas. Fansnya, oh benar-benar aku sambil admit juga ya. Buat teman-teman yang baru mau masuk, silakan ngajak teman-temannya ya. Kita baru berarti 20% kali ya, masih ada Iya, waktu. betul. Nanti Begitu. aku yang bantuin admit Put. Kamu Oh, itu aja present. oke oke. Oke. Ya, jadi tadi tuh Bengki bilang ya, maksudnya tentang tentang sistem gitu. Karena memang kita kan sebagai manusia menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan apapun. Nah, itu adalah suatu sistem. Di dalam tubuh kita ada sistem, kita menjadi bagian dari sistem, dari orang-orang di sekitar kita. Tadi juga Mbak Astrid juga keren banget ya, udah ngejelasin, udah ceritain soal kehidupan gitu tuh kayak gila keren banget. Nah, eh, kita akan masuk ke soal trinya. Gimana Tri bisa mewujudkan kehidupan yang sehat dan juga sejahtera. Eh, tet, 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 tet. Sorry. Oke. Jadi di Tri itu ada dua. Yang pertama adalah Wellness Hub, terus kemudian nanti ada Business Hub. Kita akan bahas soal Wellness Hub. Wellness Hub. Jadi, teman-teman ada nggak yang sering minum vitamin? Di sini ada nggak yang sering minum vitamin yang selama ini atau yang udah kenal Tri atau yang belum pernah kenal Tri? Waktu pas belum pernah kenal Tri, minum vitamin banyak-banyak gitu ya. Bisa 5, 7.
Kayak aku pribadi tuh sering banget minum vitamin. Tapi ngerasanya kayak kok, tapi kok kayaknya nggak terlalu ngefek gitu minum vitamin. Terus udah gitu orang-orang pada bilang bagus, bagus, bagus. Tapi kok kayaknya rasanya biasa-biasa aja gitu. Terus atau ngerasa kayak ini produknya bagus adalah merek tertentu ya, aku nggak sebut merek, dari Australia gitu, dibilang bagus, bagus, bagus. Terus tahu-tahu ternyata ada case ini itu gitu. Karena memang selama ini kita kalau minum suplemen tuh kan kita nggak pernah tahu siapa sih yang orang-orang di balik suplemen itu. Kita cuma tahu kita belinya di mana, misalnya kayak di mall, kayak di online gitu. Itu kita taunya ya udah. Nah, kalau Tri itu kita bisa tahu orang-orang yang ada di balik produk dan menjadi bagian dari Dewan Penasehat Ilmiah. Teman-teman bisa browsing ya nama-nama para profesor ini. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang biasa-biasa karena ini profesor-profesor, dokter-dokter yang udah well known karena kompetensinya di dunia. Nah, salah satunya ada our leader, Mbak Sasti. Aku nggak tahu Mbak Sasti ada nggak di Zoom ini. Dan Mbak Sasti inilah Mbak yang Sasti ada. ada ya. Mbak Eh, Sasti yang Mbak mengenalkan Putih, apa? maaf di aku tapi nggak ada share screen-nya, layarnya blank. Kalau Eh, di teman-teman ada nggak? Muncul nggak? muncul nggak? Di aku sih blank. Nggak Iya, ada di itu. aku juga nggak ada. Oh, Nah, Ini ini ada. baru. ya. Nah, ini baru. Oke, oke. Tadi soalnya aku Oke. slideshow sih. Berarti nggak bisa ya slideshow ya. Coba aku full Ya, screen deh. ini aja nggak apa-apa. Asap. Oke, oke, oke. Nah, ini Wellness Hub. Ini yang Oke. tadi ya, nama-nama yang teman-teman bisa cari gitu. Nah, salah satunya ada kebanggaan kita semua, Mbak Sasti. Aku ketemu Mbak Sasti waktu tahun ini. Tahun ini sebetulnya kayak pertengahan Februari aku ke Osaka dan ketemu Mbak Sasti. Mbak Sasti lihat aku punya masalah sama alergi berat dan asma. Dan waktu itu tuh karena masih winter, jadi flare banget, flare parah, muka udah kayak kepiting rebus. Terus udah gitu, aku moon face kan, karena setiap hari harus pakai inhaler. Inhaler tuh ada 3 biji. Dan Mbak Sasti yang ngenalin aku sama vitamin Tri. Dan sampai saat ini aku akan selalu berterima kasih sama Mbak Sasti atas atas perkenalannya dengan vitamin yang luar biasa ini gitu ya. Jadi kapan lagi gitu aku ngerasa bisa tahu siapa aja yang di balik vitamin-vitamin yang kita konsumsi. Terus kalau bicara soal sains dan teknologi, di Tri itu bukan cuman kayak ini yang menurut aku luar biasa. Kenapa? Karena bahan-bahan nanti teman-teman kita akan jelasin ya apa sih masing-masing bahannya walaupun secara singkat. Prof Dan ini, Prof Dan Gubler ini, teman-teman juga bisa browsing profil beliau tuh seperti apa. Beliau keren banget. Aku belum pernah ketemu sih secara langsung, tapi kalau bisa ketemu, aku kayak wah gila. Karena Prof Dan ini formulator di TRI yang beliau itu mengeksplorasi kemana-mana gitu. Jadi mencari bahan-bahan baku untuk suplemen ini ke mana-mana. Dan ini hal-hal baru yang mungkin di tempat lain belum ada, di tempat lain belum ada gitu. Terus kemudian dikurasi, artinya nggak sembarangan karena bagus, terus kemudian udah dimasukin aja bahan bakunya. Itu enggak. By the way, teman-teman kalau masih konsumsi suplemen merek lain, hati-hati banget ya, karena waktu itu pernah ada pengalaman pribadi dari beberapa teman tuh eh, nggak tahu apa yang dimasukin gitu ya ternyata itu menimbulkan apa ya jadi kayak labelnya tuh nggak jelas gitu jadi tuh hati-hati aja sorry. Nah kemudian absorpsi ini tuh penting karena we are not what we eat jadi bukan tentang apa yang kita minum atau kita makan tetapi apa yang kita absorb. Ini juga ada hubungannya sama aku pribadi karena waktu pas di pulang dari Osaka Mbak Sasti bilang
Mbak Putih coba deh cek kadar vitamin D. Terus aku kayak, nggak mungkin Mbak, aku nggak mungkin kekurangan vitamin D. Karena aku sehari itu minum vitamin bisa 5 sampai 7. Mbak Astrid tahu deh, aku suka banget minum vitamin ya. Jadi, eh, karena mau nggak mau gitu, karena kebiasaan, karena badan ringkih. Dan ternyata memang bener waktu pas periksa nih ke Prodia, ke lab gitu, ternyata aku defisiensi vitamin D. Padahal aku rajin minum vitamin D. Bahkan dosisnya itu double and triple daripada yang ada di label. Jadi ternyata berarti absorpsinya itu kan kurang kurang tinggi, kurang cukup. Nah, di tri ini absorpsinya itu tinggi-tinggi banget. Nanti ada slide gitu ya, bahwa tingkat penyerapan itu sampai ke seluler. Dan ini ada studi klinis. Buat teman-teman yang mungkin sedang kuliah tingkat lanjut atau dosen, peneliti, pasti tahu gimana sulitnya menulis atau melakukan studi klinis dan kemudian direview oleh pihak ketiga. Bukan kita gitu loh yang mereview, tapi pihak ketiga. Apalagi Scopus ya. Nah, vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang ada di TRI itu ada Scopusnya, ada jurnalnya. Dan itu kayaknya gini, kok bisa ya keren banget, hebat banget satu perusahaan mau membuka, karena kan kalau kita bikin jurnal itu kan kita harus menuliskan secara detail apa aja bahan-bahan bakunya gitu ya. Dan kemudian direview oleh pihak lain. Dan itu aku pribadi baru nemuin di TRI. Terus kemudian epigenetik studi klinis. Jadi kalau dulu bilang bahwa ya kita kan tergantung gen orang tua. Misalnya kayak gen orang tuanya diabetes, gen orang tuanya jantung gitu ya, gen orang tuanya dan lain-lain lah gitu. Ternyata membuktikan bahwa kita bisa merubah gen gitu. Dan kemudian ini yang kecintaan aku pribadi namanya Revive. Nanti aku jelasin ya bagaimana bisa mendukung pemulihan otot, terus antiinflamasi dan seterusnya. Nah, ini ada 12 teknologi penyerapan seluler. Aku aku kira dulu tuh kayak liposomal udah canggih banget karena vitamin buat teman-teman yang suka minum vitamin silakan browsing berapa mahalnya vitamin liposomal. Jadi vitamin liposomal itu mahal banget. Tapi di TRI liposomal itu cuma salah satu dari teknologi penyerapan seluler karena ada 11 lainnya. Jadi ada 12 teknologi penyerapan seluler. Ini yang tadi aku ceritain ya, teman-teman, bahwa persentase penyerapannya itu setinggi ini. 95%, 85%, 88%, ini purify, dan seterusnya. Jadi kayak tinggi banget. Sementara standar organik molekul, kontrol molekul itu 10%. Tinggi banget ya. Tri itu cinta banget. Kemudian ini yang tadi studi epigenetik, gimana TRI itu bisa merubah gen. Oke, jadi ada salah satu gen namanya BDNF yang kandungannya itu ada di Vitalite. Ini aku kebetulan terdiagnosa ADHD tinggi beberapa tahun yang lalu. Jadi sering emosi gitu ya. Kadang-kadang tuh suka kayak anxiety dan lain-lain lah. Tapi semenjak minum Vitalite, sampai Mbak Astrid sendiri yang komentar. Aku sih nggak sadar. Tapi Mbak Astrid kayak, Put, lu sadar gak sih? Lu udah nggak pernah marah-marah. Sedramatis itu. Berarti memang kan gen aku berubah gitu. Karena memang nggak ada hubungannya. Walaupun kayak, oh keluarga kita kan misalnya emosi atau lain-lain. Tapi ternyata bisa dirubah. Nah ini terbukti bahwa vitamin-vitamin atau suplemennya TRI itu bisa merubah gen-gen yang apa ya, yang menghasilkan atau result menghasilkan satu kondisi kesehatan tertentu begitu. Nah ini Revive gitu. Revive itu bisa
menghambat produksi superoksida. Jadi setiap orang tuh kan kadang kalau radang itu nggak terasa. Nah, Revive ini bisa nurunin radang. Buat aku pribadi sebagai penderita asma dan alergi berat, jadi setiap tahun tuh biasanya aku selalu masuk rumah sakit 1 sampai 2 kali karena asma dan rata-rata biasanya seminggu sampai 10 hari. Alhamdulillah banget tahun ini bersih, bersih banget karena dan kemarin aku sempat baru semalam banget itu ronsen. Alhamdulillah paruku bersih gitu. Nah ini thanks to Revive. Ini ada hasil risetnya ya teman-teman. Sekeren itu. Terus kemudian Tri itu masuk ke daftar PDR. PDR PDR tuh kayak referensi dokter-dokter dan ahli tenaga kesehatan ya atau para researcher di seluruh dunia di mana yang bisa masuk ke PDR ini, karena PDR ini kan adalah berisi list produk-produk yang bisa direkomendasikan. Nah, listnya ini nggak gampang dong pasti masuknya. Dan kemarin semalam aku sama dokter paruku waktu pas ditanya, Mbak kemana aja? Udah 5-6 bulan nggak ke rumah sakit. Itu tuh kayak rekor. Terus aku ceritain, iya dok, ini tuh Tri itu ada di PDR loh gitu. Oh iya gitu. Nah ini PDR dan Tri masuk ke dalam list PDR. Ini adalah vitamin-vitamin dan juga kosmetiknya Tri yang masuk ke PDR. Begitu. Nah, oke. Jadi ini slide favorit aku yang mau aku ceritain soal bagaimana membangun kesehatan proaktif atau proaktif wellness. Jadi teman-teman ngerasa nggak sih kalau kita tuh rajin banget ngerawat rumah? Kalau ada yang bocor, misalnya nih gentengnya pasti langsung dibenerin, ya kan? Terus kalau misalnya atau panggil tukang pasti, pokoknya kayak, waduh bocor nih gitu kalau rumah kita bocor. Terus kalau misalnya catnya pudar, wah kayaknya udah lama nih nggak dicat, terus pengen dicat gitu kan. Terus kalau pagar karatan atau tangga gitu karatan, wah karatan nih gimana nih gitu. Wah bahaya nih karatan nih tangganya atau takut kena tetanus dan lain-lain gitu ya. Jadi pagarnya oh dicat atau ganti karena nggak bisa kalau udah karatan parah kan nggak bisa harus diganti. Tapi tapi anehnya dan lucunya gitu ya, rumah yang paling mahal di hidup kita itu tubuh kita sendiri itu kadang kita cuekin. Bukan kadang-kadang sering ya. Kayak misalnya kita tuh baru panik kalau tiba-tiba sakit demam. Terus atau kalau misalnya asam lambung nih kayak aduh kalau udah jadi sakit gitu terus baru atau sendi sakit kalau udah berhari-hari sakit sendinya baru kayak iya nih udah seminggu atau kalau misalnya kalau udah kayak kecapean nggak berenergi berhari-hari baru deh kayak aduh kenapa ya atau batuk kalau udah seminggu 2 minggu terus terang aku juga begitu sih jadi kita kayak ya udah malah kita sering udah nih kenapa sih udah harus kuat-kuat nih harus dikuat-kuatin gitu padahal tubuh itu persis kayak rumah persis dan bayangin kita lagi ada di depan rumah kita atau kehidupan kita sendiri oke? Nah, kita mulai dari imun. Jadi bisa kita lihat ya di depan pagar di depan rumah itu kan pasti ada pagar. Nah, terus ada penjaga lah. Di sini tuh visualisasinya tuh anjing. Nah, ini tuh imun. Imun tuh nggak pernah cuti. Imun tubuh kita ya. Imun tubuh kita tuh nggak pernah cuti, nggak pernah libur. Dan tugasnya tuh hanya satu, menjaga agar yang berbahaya itu nggak masuk. Nggak masuk dia tugasnya adalah ngejagain sebagai penjaga gitu. Nah, tapi masalahnya kita tuh sering ngasih gaji gitu ya yang rendah. Contohnya apa? Misalnya kayak tidur kurang. Berapa jam tidur? 3 jam? 4 jam? Gitu. Terus stres. Makan sembarangan.
Nah, akhirnya kan penjaga kita kan lelah ya. Penjaga kita lelah gitu. Nah, kalau udah lelah, jadinya kan lengah. Jadi nggak terlalu apa ya. Pokoknya kalau ada yang lompat, ada yang apa gitu, nggak terlalu aware lagi gitu. Nanti flu, batuk, radang, terus belum sempat istirahat karena udah banyak kegiatan-kegiatan, terus nanti tubuh kita tumbeng atau tumbang gitu, langsung kayak sakit banget gitu ya. Terus kemudian sekarang kita bayangin kalau di rumah kita punya atap, ya kan? Nah, itu tuh atap merah yang di atas rumah ini. Ini yang atas rumah ini, tuh atap merahnya. Atap itu kan nggak terlihat penting kalau cuacanya tuh cerah. Tapi coba deh teman-teman, kalau pas lagi hujan deras gitu ya, terus kalau lagi panas nyenget banget pas badai datang gitu, itu tuh baru kita sadar, oh iya ternyata atap itu penting banget. Nah, di dalam tubuh suplementary yang berfungsi sebagai atap itu adalah Eternal. Eternal tuh isinya antioksidan. Nanti ada isinya masing-masing ya. Aku mau ceritain ininya dulu, lengkap dari rumah ini dulu gitu. Nah, Eternal ini yang melindungi kita dari apa? Dari polusi, dari radikal bebas, dari aging atau penuaan, dan juga kerusakan-kerusakan sel. Tanpa atap yang kuat, itu rumah yang kelihatannya baik-baik aja, pelan-pelan rapuh. Walaupun kelihatannya kayak baik-baik aja gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat dinding. Nah, kita lihat dinding ya. Dinding itu kan kokoh, tegak, kelihatannya aman. Tapi tahu nggak sih bahwa yang paling berbahaya itu bukan yang terlihat, tapi yang diam-diam kayak terjadi di dalam dinding rumah kita. Misalnya dindingnya keropos dan lain-lain gitu ya. Nah, itu peradangan. Kalau di tubuh kita, diibaratkan rumah ini, itu adalah peradangan yang terjadi di dalam. Nggak kelihatan sama sekali. Alergi, asma, terus kemudian sakit-sakit yang lain gitu ya. Banyak ujungnya tuh gara-gara ada peradangan di tubuh yang tidak pernah dirasa. Nah, disinilah tugasnya Revive. Revive. Jadi bukan sekedar rumah yang punya tembok gitu, tapi temboknya tuh yang adem gitu loh. Temboknya tuh yang bisa madamin api. Jadi kalau terjadi apa-apa tuh bener-bener melindungi dari luar gitu. Nah, itu eh, itu Revive. Karena kenapa? Karena banyak kita ngerasa kayak kita baik-baik aja. Tapi sebenarnya kita cepat lelah. Terus kemudian cepat emosional, cepat drop, cepat burn out. Itu berarti ada api. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi. Apinya sih ada, cuma memang belum kelihatan asapnya. Nah, terus kemudian kita ke tempat sampah. Setiap rumah pasti punya tempat sampah kan ya. Eh, ini tuh bagian yang kadang kita suka remehin. Ya udah, ya udah pokoknya yang penting ada. Tapi padahal, padahal gitu ya, logikanya sederhana. Mau rumah semewah apapun, sebagus apapun, tapi kalau tempat sampahnya penuh dan nggak pernah dibuang, itu pasti baunya pasti kemana-mana. Contoh kalau misalnya tukang sampah di komplek nggak datang 2 hari gitu atau 3 hari lewat, pasti nggak nyaman banget kan? Dan baunya tuh jadi kemana-mana gitu. Sepenting itu sebetulnya adalah tempat sampah. Nah, dalam tubuh tuh tempat sampah itu bisa jadi sampah itu bisa jadi kayak apa? Kayak logam berat. Terus polusi. Kalau kita di Jakarta polusinya tinggi banget. Sampai dokter paru aku bilang kayak, wah Mbak,
Jakarta tuh bener-bener air quality-nya buruk banget. Nah, itu polusi. Terus kemudian racun makanan. Tanpa sadar kadang-kadang kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin dari segi food safety kurang gitu ya, tapi kita nggak tahu dan nggak terasa sih sebetulnya. Terus ada juga residu-residu dari apapun yang kita lakukan sehari-hari. Nah, suplemen Purify yang ada di Tri itu memastikan bahwa semua sampah-sampah itu tuh keluar. Jadi nggak numpuk dan nggak berubah menjadi masalah. Kalau sehari 2 hari mungkin nggak terasa ya, tapi kalau lama-lama gitu. Nah, itu pentingnya Purify. Kemudian selanjutnya Vitalite. Jadi Vitalite ini kalau kayak rumah ibarat lantai. Lantai itu kan tempat kita hidup. Maksudnya kita jalan, kita berkegiatan itu kan pasti di atas lantai ya. Nah, coba kita perhatiin lantainya seperti apa. Karena lantai itu tempat kita melakukan segala hal. Kalau di Tri yang ibarat lantai itu adalah Vitalite gitu ya, kita bisa lihat nih pondasi. Jadi lantai atau pondasi ya, ibarat pondasi itu Vitalite. Kenapa si pondasi ini penting banget? Karena kalau pondasi kita nggak kuat gitu ya, kita tuh ngerasanya, tubuh kita ya, gitu tuh pasti kayak ada yang nggak 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 aja gitu. Ada kayak, aduh kenapa ya gitu, kenapa ya rasanya gitu. Nah itu tanpa Vitalite, aku pribadi nggak bisa enggak minum Vitalite. Jadi tiap hari pasti minum Vitalite pagi. Karena kalau nggak minum Vitalite itu kayak ngerasanya tuh lebih cepat. Mungkin karena ada gen-gen tertentu gitu atau kondisi hipersensitif dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi semenjak minum Vitalite itu nggak ada lagi tuh ngerasa bangun tidur lelah gitu tuh nggak ada lagi. Karena memang si Vitalite itu bisa menciptakan fondasi di kehidupan sehari-hari kita gitu. Terus kemudian dia Vitalite jadi bukan sekedar energi tapi kayak daya dorong gitu hidup kita karena secara fondasi udah kuat mentally, physically. Oke. Dan yang terakhir everyone's favorite buat yang cewek-cewek dan juga cowok-cowok adalah kolagen. Kalau kolagen gitu ya bisa kita lihat tuh yang tiang itu yang di apa rumah tuh kan pasti ada ya, pasti ada tiang-tiang gitu. Nah, si tiang-tiang ini tuh kan yang menopang rumah, untuk di Tri sendiri suplemen kolagen itu menopangnya apa aja? Menopang kulit, menopang sendi, menopang jaringan, elastisitas tubuh. Karena bagian yang paling luas yang kita miliki kan kulit ya. Nah, yang berfungsi untuk menopang itu adalah kolagen. Terus kalau kolagen turun tuh bukan cuman kulit yang kendur sebenarnya, tapi badan kita tuh kayak kurang kokoh gitu. Nah, itu ibaratnya tiang yang ada di rumah. Kayak kalau mau jalan tuh nggak terlalu, ya nggak terlalu kuat, nggak terlalu kokoh. Nah, ini pentingnya suplemen kolagen di tubuh kita. Jadi, teman-teman, kesehatan itu bukan cuma soal kayak, aduh sehat nih hari ini gitu. Tapi gimana rumah kita nih, rumah kehidupan kita, kesehatan kita ini akan kuat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, dan seterusnya ke depannya. Karena rumah kita kan cuma satu ya, tubuh ini. Bukan rumah kontrakan gitu. Terus juga bukan aset yang bisa serah terimakan ke orang lain atau dijual belikan, nggak bisa. Kita cuma punya badan satu gitu. Juga bukan barang sementara. Ini adalah satu-satunya rumah yang akan kita tempati seumur hidup. Dan rumah ini
eh, nggak nggak bisa nunggu kita sakit dulu terus untuk kita ngingetin bahwa aduh aku perlu dirawat gitu. Jadi pas sudah sakit baru kita sadar bahwa aduh nih tubuh perlu dirawat gitu. Enggak, oke? Dan itulah proaktif wellness. Itulah yang namanya proaktif wellness. Dengan sistem yang udah dibangun, fokusnya pada personalnya atau kita. Gitu, makasih. Panjang ya ceritanya ya, tapi sebenarnya itu menjelaskan yang seterusnya sih. Sorry ya, Oke. Bengki, itu biar lengkap gitu. Kalau perumpamaannya Oke. perumpamaannya kayak gitu lebih lebih nancep nggak sih? Ya kan? Nah, ini masing-masing isinya tadi udah dijelasin sama aku ya. Vitalite itu isinya apa aja? Dia isinya superfood. Ada apa aja? Ada 72 trace minerals, ada probiotik, ada berries-berries, ada enzim. Terus kemudian di revive yang tadi yang buat sendi-sendi itu ada isinya ada apa aja. Ini yang menurut aku best karena di sini ada jinten. Jadi buat kita orang Islam tahu ya betapa pentingnya habatus saudah. Nah, ini ada di sini gitu. Terus kemudian kolagen, kolagen isinya bukan cuma dari ikan, bukan cuma ikan-ikanannya aja, tapi ada biotin. Biasanya kalau vitamin biotin tuh dijualnya terpisah yang buat mata. Nah, ini ada di dalam kolagen. Hemat kan jatuhnya. Jadi nggak perlu banyak vitamin-vitamin lain. Terus ada hyaluronic acid buat penggiat apa kecantikan tahu deh. Nah ini Eternal, Eternal ini tadi yang buat anti aging dan lain-lain gitu ya. Di sini ada coenzyme Q10. Terus kemudian ada keratin, ini biasanya dijual terpisah-pisah gitu. Nah ini semua ada di dalam satu tempat. Ini imun, my favorite. Isinya ada lucu banget kan? Ada ini apa? Lidah buaya. Jadi kita nggak makan di luar, tapi kita makannya di sini. Gitu. Ini Purify. Purify isinya macam-macam, termasuk milk thistle. Milk thistle ini biasanya juga dijual terpisah. Tapi kalau di Tri digabungin jadi satu, keren banget. Biasanya buat teman-teman yang pernah mengalami hepatitis itu pasti harus minum suplemen milk thistle. Nah ini ada di dalam sini digabungin sama mulai dan lain-lain. Dan di Tri nggak cuma ada suplemen tapi juga ada skincare. Skincare-nya itu dari mulai sabun mukanya, ada tonernya, terus kemudian ada ini apa nih? Ini toner, ini ada serumnya, terus kemudian ini ini serumnya tuh isinya ada squalene, ada bakuchiol, vitamin C, alatoin. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa ini nih niacinamide. Ini kayaknya kalau Bengki hafal banget nih soal kecantikan-kecantikan kayak gini. Nanti bisa cerita juga ya bahwa kandungan yang ada di sini nggak sangat 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 berkualitas ya Bengki ya. Ya Gitu. dong, masa Pasti Satri tidak kan. Nah, ini berkualitas. serumnya bagus banget. Terus krim kaviar ini bukan cuma buat mau yang cantik, tapi aku kasih ke teman aku order untuk anaknya yang mengalami dermatitis atopis. Jadi bukan hanya supaya cantik, tapi supaya membaik kondisi kulit. Begitu kurang lebih ya, ini banyak testimoni-testimoni. Nah, kita akan masuk ke bisnis hub. Oke? Siapa yang siap untuk making more money? Kayak tadi kata Bengki. Oke. Nah, ini yang paling menarik dan udah kita semua yang udah join di Tri gitu ya, udah rasakan manfaatnya. Pertama, sistem bisnisnya siap pakai. Teman-teman kalau mau bikin website gitu ya, itu mahal banget. Website yang ala kadarnya aja itu paling enggak sekitar 10 juta yang ya udah gitu. Nah, kalau di Tri itu websitenya bukan sekedar website tetapi e-commerce yang lintas batas. Contoh, e-commerce yang lintas batas kayak
Mbak Astrid punya member-member di seluruh dunia. Ada di New York, ada di Kanada gitu ya. Nah, back office-nya itu bisa nge-track dan mantau transaksi. Dan ini seamless atau borderless. The word is borderless. Ini terbukti di sistemnya Tri. Kemudian di dalamnya itu lengkap banget. Jadi semua ada di dalam back office. Termasuk kayak video-video, foto-foto, pokoknya alat pemasarannya lah. Itu lengkap banget di sini. Nah, sistem bisnis ini itu teman-teman gak usah khawatir. Nggak perlu lagi ikut meeting untuk nge-build gitu, nggak perlu. Karena di sini tuh udah siap pakai. Udah siap pakai. Dan di dalam sini udah ada, sampai yang paling keren itu ya, yang paling keren tuh adalah di sini tuh udah ada e-walletnya sendiri. Jadi kita nanti ada dapat e-wallet eh, kayak kayak apa ya? Kayak e-wallet yang kayak GoPay dan lain-lain gitu ya, tapi dari Tri. Nah, ini semua ada di dalam sini. Termasuk kita bisa nge-trace semuanya udah sampai mana produk-produknya gitu. Bagaimana mulai? Hanya dengan $30. Atau kalau dikerupiahin itu sekitar 500.000. Coba kalau teman-teman mau punya bisnis kayak bisnis warung aja gitu ya. Berapa modalnya? Paling enggak kan harus punya tempatnya atau gerobak lah. Berapa juta coba? Nah ini tuh modalnya cuma 500.000 gitu. Dan dengan 500.000 ini kita punya bisnis e-commerce yang borderless. Kita bisa jualan ke seluruh dunia. Dan member dan yang beli itu pun tinggal kita kasih link untuk belanja. Jadi aku pernah praktekin gitu ya, ternyata semudah itu untuk belanja. Terus kemudian komisinya masuk ke kita besoknya. Keren banget ya. Jadi kalau TikTok afiliator bisa dapat berapa gitu ya dari TikTok. Nah ini kita juga bisa dapat 25%. Oke. Ini tadi udah dijelasin sama Mbak Astrid, sama Mas Bengki gitu ya. Bagaimana komunitas itu membantu banget, mendukung banget keseluruhan sistem wellness ini. Karena di dalamnya ada wellness, ada empowering, ada upskill. So, mulainya gimana? Pilih paket untuk mengaktifkan bisnis teman-teman. Ada premium pack, ada pro collection pack. Ini yang dua yang paling best seller. Gitu ya. Ada business pack. Nah, kita pilih yang mana yang paling cocok. Dan teman-teman, ini kalau menurut aku pribadi ya, jadinya ini bukan investasi. Karena ini kan untuk kesehatan kita. Which is anyway pasti kita akan keluarkan untuk menjaga rumah kita tadi tetap sehat. Begitu. Nah, gimana? Yang pertama adalah komisi setiap ada yang belanja. Komisi pelanggan 25%. Terus kemudian ada komisi atau bonus perkenalan. Jadi kalau misalnya nih aku ngerekrut Mbak Astrid dan kemudian Mbak Astrid mengambil salah satu paket. Nah, aku dapat bonus perkenalan. Karena apa? Karena udah ngenalin kan? Gitu. Itu. Terus kemudian yang kedua ada komisi tim global. Terus ada matching referral. Jadi kan kita nanti sistemnya punya beberapa orang yang kita rekrut gitu ya di dalam bisnis. Ingat ini adalah bisnis kita bersama. Jadi layaknya bisnis kita pasti butuh partner-partner. Dan karena itu kita pasti merekrut orang-orang yang menurut kita mereka bisa jadi partner bisnis kita. Gitu. Terus ini adalah potensi pendapatan berdasarkan peringkatnya. Oke. By the way, congratulations Mbak Astrid baru saja hari ini Tristar. Yeay. Yeay, congrats, Pastri. Sama So Mbak Ita. happy, Mbak Ita juga so happy. Dan kalau teman-teman yang masih kayak apa ya ngomongin MLM tuh gini, MLM tuh cuma nguntungin yang di atas-atasnya. Itu salah. Kenapa? Karena
Aku yang merekrut Astrid, tapi Astrid udah jadi Tristar. Sementara aku belum sama sekali. Gitu. Dan itu sudah dipatahkan ya di trik. Kalau ada orang yang bilang, MLM itu cuma nguntungin yang duluan-duluan aja. Enggak. Secara fair, kita kalau lebih rajin gitu ya, lebih rajin dan lebih entrepreneurial, itu pasti dapetnya lebih cepat. Contohnya aku sama Mbak Astrid. Kemudian di Tri itu juga ada insentif perjalanan. Dan perjalanan itu nggak pernah yang kelasnya 3 star gitu ya. Kelasnya tuh pasti yang 5 star and 6 star gitu. Dan perjalanannya ke tempat-tempat yang super keren dan super eksotis. Semoga kita semua member-member yang ada di Zoom hari ini bisa ikut jalan-jalan ya. Di salah satu jalan-jalan 2026. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi jangkauan bisnisnya itu adalah internasional, hadir di berbagai negara. Kalau kita ngomongin supply chain itu panjang banget. Teman-teman kalau beli HP, tahu nggak harganya berapa keluar dari pabrik? Harganya itu mungkin hampir setengah atau bahkan bisa kurang. Karena rantai pasok atau supply chain-nya yang panjang banget. Dan di Tri, supply chain yang panjang itu, rantai pasok yang panjang itu tuh dipotong. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat suplemen yang bagus banget dengan harga yang gak semahal itu. Oke, kantornya juga ada di beberapa tempat di seluruh dunia. So, welcome, selamat datang di komunitas Global Tri dan Bright Squad tentunya. Makasih. Makasih Mbak Putih sudah sharing mengenai apa namanya keunggulan produk dari Tri International sama eh bisnisnya gitu. Eh, apa salah satu topik yang paling aku suka. Aku suka uang soalnya. Mbak Siska, akhirnya aku bisa bertemu denganmu kembali. Mbak Halo. Siska, aku ini dong mau minta apa namanya testimoninya Mbak Siska dari apa tuh dari segi finansial, dari segi bisnis, sama dari kesehatan juga ya, karena aku tuh dikasih tahu katanya Mbak Siska ini pakai untuk keluarga, terutama untuk anak gitu. Ya, Bolehkah di-sharing-kah sama kita semua? boleh, boleh. Oke, terima kasih Mas Bengki sudah memperkenalkan aku dari tadi di awal. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Siska Zulistia, biasa dipanggil dengan Siska, ibu dari 3 orang anak, Pritin ya, remaja-remaja yang lagi eh saat ini lagi hits banget ya bagaimana cara mengurus remaja, Gen Z dan lain-lain gitu ya. Tadi Mas Bengki juga udah spill-spill sedikit gitu ya bagaimana profesi aku sehari-hari gitu ya. Sebagai family law consultant ya itu tentang apa tadi Mas Bengki bahasanya kalau orang-orang tuh kalau punya masalah datang Eh, ke ya, jadi kayak apa namanya buat mereka menghadapi keputusan-keputusan sulit ya, gitu. betul. Karena Ya, di zaman saat sekarang ini tentunya kita tetap masih membutuhkan human being gitu ya. Kita tetap harus betul. punya connect eh, dengan manusia-manusia karena manusia kan memang bisa apa ya, bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Tidak bisa digantikan dengan AI. Aku setuju banget sih dengan istilah itu gitu. Jadi walaupun apapun profesi kita, apapun peran kita gitu, tetap tidak bisa digantikan dengan AI sesuai tema malam ini gitu. Sedikit cerita, aku gabung di Tri ini dari Agustus 2025. Baru banget, baru berapa bulan gitu dikenalkan oleh Astrid, temanku yang waktu itu kita apa ya, duduk nongki-nongki bareng lah dengan Mbak Putih juga waktu itu gitu. Jadi cerita tentunya kita tahu Tri ini pasti dari orang yang benar-benar dekat dengan kita gitu dan memang kenal apa sih gitu suplemen-suplemen yang bisa mendukung kehidupan kita sehari-hari. Nah waktu itu aku sih agak apa ya
Cerita tentang suplemen. Suplemen sih banyak. Kita tentunya tahu suplemen di mana-mana pasti banyak lah. Apalagi ibu-ibu yang punya anak, punya keluarga segala macam itu udah paling canggih lah searching di mana-mana vitamin yang paling the best saat ini gitu ya. Nah, pas aku dikenalkan oleh Astrid saat itu, terus aku mempelajari juga nih, kenapa sih, apa sih yang spesial nih dari Tri gitu ya. Apa sih yang membedakan dengan suplemen-suplemen lain dari yang Mbak Putih jelasin tadi itu udah jelas banget gitu ya bahwa akhirnya aku memilih gitu ya, menentukan pilihanku, akhirnya aku konsisten sekarang menggunakan Tri. Semua produk Tri itu jujur aku pakai semua gitu. Jadi awalnya aku cerita ke Astrid, aku mau mulai dari mana dulu ya, aku mau beli yang mana dulu gitu awalnya. Cuma pas melihat manfaatnya, terus teknologinya, tentunya kita secara saat ini kita nggak bisa lepas dari teknologi ya, karena kita terus upgrade gitu. Mungkin suplemen-suplemen yang sudah ada di pasaran itu sudah biasa lah gitu, banyak manfaat dan lain-lain itu sudah pernah kita dengar gitu. Tapi aku apa namanya tertariknya dengan Tri ini karena ada teknologi absorpsinya itu gitu. Di situ aku juga melihat nggak hanya dari suplemen, skincare-nya pun juga, Mas Bengki kan paling seneng banget tuh ya, skincare-nya pasti udah kemana-mana lah gitu. Terus kenapa sih akhirnya pakai Tri gitu? Nah itu jadi karena teknologinya tuh beda banget. Kalau bahasa aku gitu, bahasa aku dengan Astrid, Mas Bengki mungkin sengaruh itu gitu, sengaruh itu. Salah satunya kenapa aku pakai Tri waktu itu untuk pencernaan gitu. Mungkin karena dari kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan lain-lain mungkin membuat ada metabolisme kita mungkin nggak baik gitu ya. Mungkin dari stres dan lain-lain gitu. Sehingga membuat apa ya metabolisme kita gitu sebagai perempuan tentunya dipengaruhi oleh hormon juga gitu. Nah, semenjak pakai Tri, pencernaanku jadi lancar. Terus apa ya, balik ke badan tuh ringan gitu. Untuk sehari-hari tuh enteng banget. Untuk menghadapi anak-anakku tadi gitu yang remaja-remaja dan perlu banget hadir gitu ya. Kita hadir, kita perlu banget untuk mendengarkan mereka bercerita, mendengarkan keluh kesahnya mereka gitu. Tetap harus berada di fase yang benar-benar kita itu waras gitu ya, nggak bisa ya udahlah aku lagi capek, nggak bisa gitu ya, mungkin ada yang relate dengan kehidupan seperti itu, nggak bisa untuk kita melepaskan gitu Mbak Putih langsung oke oke. Nggak bisa kita menghindari kehidupan sehari-hari yang butuh suplemen, butuh apa ya nutrisi-nutrisi yang benar-benar alami, yang bukan sintetik. Karena aku sudah beberapa tahun ini emang apa ya sangat antusias gitu dengan kehidupan yang apa yang masuk ke dalam mulut itu yang bermanfaat gitu. Makanan-makanannya pun yang benar-benar aku search banget tuh bahan-bahannya apa, alami, sintetik atau enggak gitu. Nah, kebetulan kemarin anakku itu yang paling kecil, itu kelas 6 SD, itu memang fase-fase atau di umur yang masih sering sakit ya. Kalau umur-umur SD itu kan memang rentan sekali nih, kalau ada teman yang sakit, ikut sakit. Kalau ada teman yang batuk radang, ikut. Pulang-pulang ikut radang gitu. Nah, sejak pakai Tri tuh aku beraniin diri aja tuh. Maksudnya kayak nggak semua suplemen kadang bisa buat anak gitu. Pasti aku cari dulu nih umur dan ingredients. Tapi di Tri aku yakin karena bahan-bahannya alami, jadi aku berani untuk ngasihin ke anakku. Alhamdulillah saat ini tuh anakku tuh udah jarang kalau dia radang itu biasanya kan biasa batuk. Terus demam, ujung-ujungnya pasti CRP-nya tinggi. Kalau kita cek lab di rumah sakit itu pasti CRP tinggi, terus harus antibiotik dan lain-lain. Artinya ada peradangan nih gitu kan. Siapa sih yang tega gitu? Anak-anak yang selalu minum antibiotik, anak-anak yang selalu bentar-bentar ke rumah sakit terus bawa sekantong obat gitu kan. Di situ aku mulai apa ya rutin gitu untuk ngasih anakku kalau memang kegiatannya lagi banyak di sekolahnya lagi banyak anakku cowok gitu ya jadi kayak lagi banyak pertandingan bola terus aku selalu kasih vitaminnya tuh rutin aku ngasih dia tuh imune untuk kalau lagi kegiatan-kegiatan yang memang dia apa ya lagi banyak banget
kegiatan di luar gitu. Terus kalau untuk radangnya aku kasih Revive karena itu yang menggantikan apa ya? Paracetamol ya kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalnya radang itu pasti disertai dengan demam dan lain-lain. Aku selalu coba apa namanya berikan tuh sebelum tidur gitu. Terus habis itu tidur keringetan dan segala macam besoknya udah alhamdulillah nggak sampai harus ke dokter minum antibiotik dan lain-lain. Dan itu berarti aku udah jalani dari Agustus sampai sekarang tuh udah hampir 5 bulan gitu ya. Jadi alhamdulillah keluargaku tuh kebantu banget gitu dengan adanya Tri. Jadi nggak hanya aku yang minum, tapi keluargaku juga minum semua. Gitu. Terima kasih testimoni singkatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak Siska. Apa namanya? Luar biasa. Berarti dekat sama aku dong jaraknya. Aku Oktober kali ya? Iya, Sama-sama beda baru beda beda berapa bulan. 2025. Heeh, Beda benar. berapa bulan. Mm-mm. Oke. Selanjutnya aku akan ke... makasih sebelumnya ya buat Mbak Siska. Terima kasih. Udah sharing. Makasih. Dan ini aku mau mengundang Mas Fauzi. Eh, mem- Mas Fauzi ini adalah salah satu member Bright Squad juga, suaminya dari Mbak Nelly. Hari ini mau memberikan testimoni untuk kita semua. Silahkan, Mas Fauzi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri saya. Saya Fauzian Diwawo. Saat ini dikasih amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selain itu, saya juga Ketua PMI Bidang Penanggulangan Bencana. Jadi maksud saya, aktivitas saya keseharian saya itu alhamdulillah sangat padat ya, sangat aktif dari pagi sampai malam. Apalagi sebagai anggota DPR kan kita dituntut tuh harus dekat sama konstituen, jadi sering-sering harus ada di masyarakat. Nah, selama ini sebelum diperkenalkan oleh istri saya produk Tri ini, saya itu banyak menggunakan suplemen vitamin. Cuman kok nggak terasa apa-apa gitu, masih tetap gampang lelah gitu. Kemudian yang paling ini ya usia saya kan udah 52, itu gampang banget ngantuknya. Kalau ini dikit-dikit mau tidur, dikit-dikit mau tidur. Nah beberapa bulan lalu mungkin sama dengan Mbak Siska ya, saya mungkin di Agustus itu diperkenalkan dengan produk ini. Jadi saya diperkenalkan sama Vitalite sama kolagen. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan lebih, ini masuk bulan keempat, itu kok perubahannya ini banget ke diri saya, semangatnya jadi kayak lebih mudah, kemudian lebih nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk. Kemudian saya kan asam lambung juga nih, akut kalau asam lambungnya, dan alhamdulillah sampai saat ini asam lambungnya udah nggak pernah datang, nggak pernah dikunjungi lah sama asam lambung. Alhamdulillah. Dan hal yang paling membanggakan, apalagi kalau bapak-bapak ya, laki-laki usia saya tuh kan, ya mungkin 3-4 tahun terakhir ini udah ada yang berkurang lah gitu. Apalagi ini kurang fit. Nah itu 2 bulan terakhir itu luar biasa bagi saya, kehidupan pribadi saya itu 2 bulan terakhir ya lebih fit, seperti kayak muda lagi 20 tahun yang lalu seperti itu. Nah, saya tadi mendengar penjelasannya Mbak Putih soal rumah merah tuh, atap merah. Nah, kok saya perhatiin artinya saya baru punya pondasi sama tiang aja nih, karena saya cuma pakai Vitalite sama kolagen. Nah, ini mau ngobrol sama Mbak Desi nantinya supaya gimana nih supaya rumah saya bisa utuh juga, karena saya merasakan betul manfaat produk Tri ini, terutama Vitality sama kolagen ini luar biasa bagi kehidupan pribadi saya maupun menjaga aktivitas saya setiap hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti share lebih banyak lagi sebenarnya. Insya Allah seperti itu Mas Megi. Iya,
Thank you, Pak Fauzi. Terima kasih sudah sharing. Ya, ada Prof. Sas. Halo, Prof. Sudah Hai, mendarat kah aku di sudah sampai Osaka? di Osaka Hai. lagi. Luar Bener biasa, banget. semalam tuh baru ketemu. Hai-haian Baru di ketemu Jakarta, dan kita tiba-tiba baru udah. habis joget tabola bale ya. Dan Iya, sekarang aku aduh. sudah hadir lagi di Zoom. Salam kenal Pak Fauzi. Tadi Pak Fauzi sampaikan soal aktivitas yang sangat padat. Mirip banget sama saya juga. Kayaknya saya udah dalam 1 minggu terakhir pindah ke 6 kota, 3 negara. Jadi dari Osaka ke Bangkok, Bangkok, Osaka, Osaka, Bali, Bali, Jakarta, Jakarta, Osaka lagi gitu ya. Dan hari ini sudah di Osaka lagi. Jadi tadi resonate banget dengan apa yang Pak Fauzi sampaikan, bahwa dengan kegiatan yang sangat-sangat luar biasa padat, Tri itu benar-benar lifesaver banget sih. Kayaknya nggak kebayang kalau misalnya dengan aktivitas kita yang sudah sangat padat, tubuh kita tuh tidak dinutrisi dan diberikan bensin yang tepat gitu. Jadi di sini bukan hanya untuk kita itu sehat ya, tapi tadi topik hari ini aku sempat on and off menyimak, tapi appreciate banget sama Mas Bengki, Mbak Astrid, Mbak Putih, Mbak Siska dan juga Pak Fauzi yang mengingatkan kita kembali tentang pentingnya menjaga dan merawat diri, tapi juga terkoneksi sama orang lain gitu. Karena menurut aku tuh ya kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan diri kan. Dan ini yang sebenarnya seringkali tidak lagi menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Jadi kebayang kalau dari kecil anak-anak kita justru terbiasa berkomunikasi itu dengan device gitu ya. Mereka tidak lagi pergi seperti kita waktu pas masih kecil keluar main gitu ya di pinggir kali, main petak umpet. Dan mungkin di generasi yang sekarang umurnya udah 40-an, 50 tahunan masih punya kenangan itu kan ya untuk terkoneksi satu sama lain, dan ternyata sekarang kembali ke situ kita sangat rindu. Tapi kalau misalnya kita sendiri tidak kembali ke situ, kita akan melahirkan generasi selanjutnya yang betul-betul tidak punya pengalaman sama sekali bersosialisasi dan punya sense of community seperti yang kita punya sekarang. Jadi pesan terakhir dari aku adalah it's not only for us and for our generation, tapi untuk generasi selanjutnya ya, how to be human and how to teach our children to be human is the single most important role of humanity. Jadi mungkin itu aja penutup dari aku. Mudah-mudahan kita semua di sini terus bersemangat ya untuk berbagi, sekaligus ya tadi sudah disampaikan ya untuk menjaga our sense of humanity gitu. Makasih, itu aja, dan senang banget bisa Terima bergabung kasih, Prof. walaupun Sas. sebentar. Dan senang ya untuk bisa ketemu sama teman-teman baru yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Oke, tadi kalau yang aku tangkap dari proses kan soal mengenai bagaimana sih kita mau memberikan legacy kepada generasi selanjutnya dan selanjutnya lagi gitu. Dan bila kita ingin memberi, kita juga harus bisa memanusiakan diri kita, merawat diri kita gitu agar kita bisa berdampak ke lingkungan di sekitar gitu. Em, Menariknya adalah kita di Indonesia gitu, kita pikir dengan punya connection sama diri sendiri dan orang lain, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih sehat gitu, mindful gitu. Tapi hebatnya Tri adalah dia internasional gitu. Jadi bukan hanya di Indo aja gitu. Di sini juga banyak teman-teman yang setahu aku ada di luar Indonesia ya, ada Kak Syam dari Singapura, terus ada yang dari Saudi juga, proses dari Jepang gitu. Jadi bukan hanya menciptakan Indonesia yang sehat, tapi di seluruh dunia juga. Nah, sebelum kita tutup, aku mau membuka 2 pertanyaan ya, maksimal. Mungkin untuk teman-teman di sini ataupun teman-teman di Bright Squad yang mau bertanya, kita akan membuka sesi Q&A, 2 pertanyaan aja.
Yang mau bertanya silahkan diketik di kolom komen gitu. Sambil nunggu Mbak Astrid, ada yang mau disampaikan pada ini. Aku ada yang mau Apa disampaikan. kau? Apa? Apa ya? Aku aja deh yang nanya. Ya udah kamu deh yang nanya. Oh, mau tanya apa sudah ada izin BPOM tuh? Oh, Udah gimana dong. tuh? Udah. Udah kan kemarin? Udah. Kayaknya Semua udah ada. dokumennya ada ya? Ya, Udah. sudah ada semuanya. Sudah ada. Mas Santo, kalau Mas Santo member atau apa namanya non-member, kalau misalnya non-member nanti bisa ditanya ke sponsornya. Aku kemarin udah sempat lihat dokumen-dokumennya untuk BPOM gitu. Eh, Nanti minta di-share aja gitu. Sudah BPOM, sudah tersertifikasi gitu. Ada pertanyaan lainnya Kak, yang mau ditanyain ke Mbak Astrid, Mbak Siska, maupun ke Mbak Putih. Terima kasih sama-sama. eh Udah sekitar tahun 2025 gitu. Mbak Astrid, aku mau tanya dong, kamu kan habis ngeluarin buku ya, Ya. yang sangat berkaitan erat dengan apa tema kita saat ini Hmm. gitu. Eh Kalau apa sih nama itu? Kalau connection sendiri kan, maksudnya nggak bisa digantikan dengan AI ya. Mm-mm. Karena kalau keterhubungan itu kan harus tulus gitu. Sementara AI itu kan mesin ya. Gitu. Eh, Iya dong. Ya, aku pengen tahu nih, kayaknya apa apa hubungannya antara connection dengan sesama manusia dengan kesehatan kita juga gitu. Apakah saling terhubung gitu? Terhubung banget. Terhubung banget. Jadi kayak eh, gini, kan kalau jadi sebenarnya udah ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa eh, stres atau depresi itu banyak dialami sama Gen Z gitu. Yang dimana mereka lebih banyak terkoneksi sama gadget gitu. Nah, hubungan dengan manusia satu, em, ketika kita bertemu sama orang-orang yang satu vibrasi, satu frekuensi, itu kita akan saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Itu makanya memilih komunitas yang apa ya, yang tepat itu sangat jadi kalau istilah kita dulu suka dibilangin jangan pilih-pilih temen gitu. Nah, itu aku nggak setuju. Salah ya? Kita mesti Pilih dong salah kayak. banget. Pilih dong Pilih gitu. dong, parah sih. Pilih dong. Pilih dong, kita mau bermain, berteman dengan orang-orang yang seperti apa, karena itu yang akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita punya mindset, bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu hal, itu sangat dipengaruhi sama orang-orang yang sering ngobrol sama kita, orang-orang yang sering Hmm. berinteraksi sama kita. Nah, kalau kita berinteraksi, berkomunitasnya nggak sama manusia, terkoneksinya nggak sama manusia, gimana kita bisa ngedapetin kok apa ya, feedback, gimana kita bisa ngedapetin masukan, gimana kita bisa ngedapetin vibrasi frekuensinya tuh nggak ada, karena AI itu nggak ada vibrasi frekuensinya gitu. Dan mereka adalah people pleaser. Mereka akan menyampaikan apa yang kita suka. Algoritmanya cuma satu sisi Benar. doang. Jadi jeleknya adalah kita jadi sempit gitu. Critical thinking-nya tuh nggak ada karena semua yang kita dapat adalah apa yang sesuai kita mau aja. Gitu. Jadi satu itu, terus yang kedua adalah gini, kalau kalau aku pernah baca somewhere gitu ya. Kalau kita mau tahu kualitas hidup kita tuh seperti apa gitu, lihat kualitas hidup 5 orang yang terdekat sama kita. Then we know value-nya Oke. kita itu seperti apa gitu. Jadi
itu hubungannya gitu. Selain juga ngomongin tentang epigenetik gitu, segala sesuatu yang apa ya, nggak cuman DNA-nya kita yang berpengaruh sama hidupnya kita, tapi ada faktor-faktor yang namanya yang epigenetik itu gitu. Which is semuanya itu adanya di sini di tree gitu. Kebiasaan, faktor kebiasaan. Kalau kita terkoneksi dan ketika kita terkoneksi sama orang, ada satu perasaan, mungkin kalau secara ada satu perasaan yang ter-unlock, ada mungkin rasa aman, rasa nyaman, rasa yang kita nggak bisa dapetin kalau kita terkoneksinya sama AI, bukan sama manusia. Rasa dihargai, rasa hangat gitu ya. Hangat sebenarnya bukan rasa sih ya. Apa ya, kita bilangnya rasa diapresiasi, rasa dibutuhkan, kayak gitu-gitu tuh nggak bisa. Dilihat. Rasa dilihat, rasa didengar, itu yang nggak akan didapetin ketika kita ngobrol sama AI gitu. Jadi berpengaruh banget ke kesehatan. Karena kan tahu ya, kesehatan itu datangnya dari pikiran ya. Betul. Dan dari makanan. Dan dari nutrisi. Gitu. Dan dari nutrisi. Apa yang kita serap? Betul sekali. Vitamin K ya. Komisi. Gitu. Komisi. Gitu. Oke, Mbak Astrid, terima kasih. Oke, nah karena sudah tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri sesi kali ini. Untuk teman-teman yang diundang oleh member atau sponsornya, nanti kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan seperti BPOM atau untuk komunitasnya kita ada siapa aja nih gitu. Kalau aku sendiri merasakan manfaatnya tuh karena aku banyak ketemu dengan orang profesinya tuh yang benar-benar berbeda gitu. Mbak Putri seorang engineer, Prof seorang saintis, Mbak Astrid life coach, ada dosen, ada lawyer, ada pokoknya macam-macam deh. Gitu. Ada aku yang gado-gado gitu. Terus jadi di sini yang aku rasakan adalah networking. Aku setiap hari mendapatkan insight positif gitu. Jadi pagi-pagi udah dapat insight yang menenangkan hati dan otakku gitu. Dan di sini juga orang-orangnya hangat. Ya seperti yang dibilang Mbak Astrid tadi. Circle kita itu penting, jadi pilihlah, jangan dengerin yang kayak jangan pilih-pilih teman, enggak, ya itu udah solasir. Jadi di 2026 kita gabung dengan komunitas yang positif, yang bisa ngasih energi, yang bisa kasih value untuk diri kita. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Mbak Astrid, Mbak Siska, Mbak Putih, buat teman-teman Bright Squad yang sudah setia menemani. Terima kasih, dadah. Terima kasih, sehat selalu semuanya.